Jangan dibayangkan Partai Golkar itu efektif sebagai partai oposisi. Pengalamannya pengalaman pemerintahan. Ya, ini satu hal. Bapak Tapi nggak saya berharap pada waktunya bisa. Pak Erlangga itu potensial untuk baik ke Pak Prabowo maupun ke Pak Ganjar. meskipun ada kendala secara elektabilitas. Ya, itu satu memang elektabilitas Pak Erlangga baik sebagai presiden, capres maupun sebagai cawapres. Diawali dengan niat baik, di mana ada silaturahim, kemudian komunikasi yang sudah terjalin selama ini antara pemimpin partai-partai yang ada ini, terutama antara PAN, kemudian Golkar dan juga P3. Dan karena sudah ada komunikasi, kemudian silaturahim, lalu ada gagasan bagaimana kalau kita mencoba membangun satu koalisi di mana koalisi tersebut adalah koalisi gagasan, koalisi pemikiran, dan juga koalisi aksi yang tentu arahnya adalah bagaimana untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia dalam konteks bagaimana agar seluruh proses politik yang ada itu tentu diarahkan sedapat mungkin, sebanyak-banyaknya ya bagi kepentingan masyarakat. Nah, karena itulah maka kita mencoba membangun pada sisi itu. Dan karena itu koalisi ini masih pada tahap mencoba menyusun ya pokok-pokok pikiran tersebut dan nanti bagaimana mengimplementasikannya dalam rangka menyelesaikan periode ini dengan baik. Ya, Nah, ini yang saya kira. Sebelumnya kan mereka ada dalam koalisi pendukung pemerintahan Pak Jokowi. So artinya ada Nasdem, PDI Perjuangan, Gerindra, kemudian PKB yang ditinggal oleh koalisi itu. Nah maka pertanyaannya kenapa sampai ditinggal dan kenapa berani kemudian meninggalkan partai-partai politik yang lain? Apakah ada instruksi istana yang membuat Erlangga Hartarto dan kawan-kawan ini menjadi bersemangat dan berani meninggalkan PDI Perjuangan misalnya? Sekretariat Bersama Kuning Ijo Biru atau Sekber KIB menegaskan dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Mereka juga turut memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Hal ini disampaikan perwakilan Sekber KIB sekaligus Ketua Forum Ka'bah Membangun, Habil Mariati dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Habil menyebut pihaknya menilai Anies harus didampingi sosok yang berlatar dari kalangan militer. Sejak awal kami telah menyatakan mendukung Wapres Anies harus dari kalangan militer. Kemudian ini nampaknya feeling Forum Ka'bah Membangun ini sebentar lagi akan terbukti, kata Habil. Lebih lanjut, Habil menyinggung terkait bonus demografi, di mana Indonesia akan menghadapi ledakan usia produktif yang tentu membutuhkan lapangan pekerjaan. Ia menyebut capres atau pimpinan nasional yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan harus mereka yang bisa melakukan dan melampaui perubahan. Habil pun menilai Anies merupakan sosok yang masuk dalam kriteria tersebut. KIB mendukung full Anies Baswedan sebagai calon presiden dan dilantik sebagai presiden 2024, tegasnya. Tentu harus didukung dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini adalah tugas seorang TNI. Sebab itu, untuk mewujudkan tanah air yang menuju perubahan diperlukan kombinasi sipil dan militer. Terlebih, kata Habil, dengan melihat simpul-simpul aspirasi masyarakat untuk menyambut bonus demografi, maka KIB menilai bakal cawapres Anies sudah seharusnya AHY yang memiliki latar belakang militer. KIB dengan tegas melihat simpul-simpul aspirasi masyarakat untuk menyambut bonus demografi di Indonesia. Maka Anies Baswedan harus didampingi dengan wapres dari militer, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, ucapnya.
Di sisi lain, ia menyadari bahwa Sekber KIB memang tidak memiliki kewenangan dalam mengusul bakal capres maupun cawapres. Namun Sekber CIB, kata ia, memiliki kewenangan mendukung pasangan bakal capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Karena kita memiliki basis politik yang sama dengan Nasdem, Demokrat, PKS, karena KIB ini bukan relawan tapi organ parpol, tegasnya.